Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kuliah di pagi hari ini. Tak lupa, sholawat serta salam tetap tercurah abadikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Langsung saja, selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini saya Akram Hidayat dari angkatan 2019 akan menyampaikan materi tentang konsep sains dibangun di atas landasan paradigma agama dari mata kuliah Ilmu Ekonomi Syariah yang diampu oleh Bu Rifaatul Indana. Selanjutnya, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dalam materi kali ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah konflik akal dan wahyu, yang kedua gerakan rasionalis dan sebab-sebab kehancurannya, dan ketiga adalah ilmu fikih dan ilmu ekonomi. Konflik akal dan wahyu sudah sering kita ketahui atau sering kita dengar. Jika berbicara tentang akal dan wahyu, pasti ada konflik di antara mereka. Yang kedua, gerakan rasionalis dan sebab-sebab kehancurannya. Di sini menjelaskan bahwa rasionalis sebagai salah satu ajaran yang mengedepankan akal atau benar-benar mengedepankan akal tidak bisa berjalan sendiri dengan tidak melibatkan agama. Yang ketiga, ilmu fikih dan ilmu ekonomi. Di sini menjadi bukti bahwa antara akal dan agama bisa bersatu, bisa berdampingan dan saling melengkapi. Materi yang pertama, konflik akal dan wahyu. Di sini akan dijelaskan yaitu pengertian akal dan wahyu, bentuk-bentuk konflik akal dan wahyu, periodisasi akal dan wahyu dalam Islam. Selanjutnya, pandangan Islam mengenai akal. Langsung saja ke pengertian. Di sini teman-teman jangan jadikan patokannya mengenai pengertian ini, karena saya hanya menyampaikan atau membawakan satu dari sekian banyaknya pengertian tentang wahyu dan akal. Di sini wahyu adalah isyarat, tulisan, risalah, pesan, perkataan yang terselubung, pemberitahuan secara rahasia, bergegas, setiap perkataan atau tulisan atau pesan atau isyarat itu disampaikan kepada orang lain. Selanjutnya, akal. Akal adalah suatu peralatan rohaniah yang dimiliki manusia untuk membedakan yang salah dan yang benar. Dan jalannya akal tergantung pada luasnya pengalaman dan tingkat pendidikan, baik itu formal ataupun informal dari pemilik akal tersebut. Selanjutnya, bentuk konflik akal dan wahyu. Di sini saya menyajikan ada dua bentuk konflik antara akal dan wahyu. Yang pertama, filsafat versus agama. Di sini mewakili dalam dunia Islam. Dan selanjutnya, sains versus agama. Di sini mewakili dalam dunia barat. Dalam dunia Islam, ajaran-ajaran filosofis diyakini bertolak belakang dengan ajaran-ajaran agama. Dibuktikan dengan adanya yang menulis buku atau risalah yang menyebutkan bahwa orang yang menggunakan ilmu filsafat atau filosofis itu ibaratkan pengunyah sisa makanan orang kafir dan ateis Yunani kuno. Dari kalangan sufi juga menghujat argumentasi filosofis. Contoh kasus yang terjadi salah satunya adalah dikisahkan bahwa ada perdebatan antara Al-Farabi dan Al-Ghazali, di mana Al-Farabi berpendapat bahwa alam itu tercipta tidak dari ketiadaan, tapi alam tercipta dari sesuatu yang semulanya sudah ada. Dapat disimpulkan jika seperti itu, berarti alam tidak memiliki awal waktu. Dapat juga diartikan bahwa alam bisa saja tidak ada akhir. Nah, dari pendapat tersebut, Al-Ghazali menentang, yaitu dengan alasan pandangan tersebut tidak sesuai dengan teologi, di mana penciptaan dalam teologi itu adalah dari awalnya tidak ada menjadi ada. Nah, jika seperti itu, apakah Tuhan yang menciptakan? Apakah Allah yang menciptakan? Padahal
Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Allah yang menciptakan segalanya. Itulah perdebatan antara filsafat dan agama dalam dunia Islam. Selanjutnya dalam sains versus agama. Sebagian data yang disodorkan oleh sains itu melawan pengetahuan wahyu ini. Dalam dunia barat mungkin bisa dikatakan pendapat gereja. Salah satu contohnya adalah tentang pendapat gereja tentang bumi dan matahari. Gereja berpendapat bahwa mataharilah yang mengelilingi bumi, akan tetapi menurut sains kebalikannya adalah bumi yang mengelilingi matahari. Itulah konflik-konflik akal dan wahyu dari dunia Islam dan Barat. Selanjutnya, periodisasi akal dan wahyu dalam hukum Islam. Di sini ada 3 periode yang dijelaskan, yaitu periode klasik, di mana ketika wahyu dan akal berjalan secara harmonis. Di sini dicontohkan dengan adanya Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia dari awal turunnya sampai akhir hari kiamat nanti. Di situ kan tidak mungkin keadaan dunia dan kehidupan masyarakat itu sama. Nah, peran akal di sini adalah menafsirkan Al-Quran atau mencari tahu fenomena yang terjadi yang dulunya itu tidak ada, bagaimana menurut Al-Quran, apakah baik atau benar. Selanjutnya dari periode pertengahan, akal dan wahyu berjalan secara dikotomis dan saling mendominasi. Mungkin pada dasarnya bukan akal dan wahyu yang saling mendominasi, tapi orang-orang yang menggunakan akal dan menggunakan wahyu. Nah, dicontohkan seperti di satu sisi orang-orang menggunakan akalnya secara penuh, dan di satu sisi lagi orang-orang memahami Al-Quran atau wahyu hanya dari tekstual saja. Lalu periode modern. Di sini mungkin orang-orang Islam itu mengalami keterpurukan dan mereka ingin bangkit dari keterpurukan periode pertengahan yang akal dan wahyu saling mendominasi. Mereka lalu mungkin membalikan keadaan seperti ketika wahyu dan akal berjalan secara harmonis, kembali lagi seperti itu. Lalu pandangan Islam mengenai akal. Di sini saya membawakan 3 sumber, yaitu dari Al-Quran, yang kedua dari hadis, dan yang ketiga dari buku atau jurnal. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78 mengatakan Allah Azza wa Jalla memberikan mereka telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, dan hati. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa hati adalah tempatnya akal. Jika Allah memberikan hati sebagai tempatnya akal, berarti akal sangat bermanfaat karena Allah itu Maha Pemberi manfaat. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka dia akan dipahamkan dalam agamanya. Di sini Rasul sangat menekankan bahwa kita sebagai umat Islam ditekankan harus benar-benar memahami syariat. Dalam memahami syariat Islam tersebut, kita pasti menggunakan akal, tidak mungkin tidak menggunakan akal. Lalu yang ketiga adalah akal menjadi salah satu unsur dalam maqasidus syariah. Salah satu unsur maqasidus syariah adalah menjaga akal. Lalu pendapat lain ada yang menyebutkan bahwa Allah itu melindungi akal dengan mengharamkan segala sesuatu yang membahayakan dan dapat merusak akal. Salah satunya adalah alkohol, narkoba, dan sebagainya. Lalu pembahasan yang selanjutnya adalah gerakan rasionalis dan sebab-sebab kehancurannya. Yang akan dibahas yaitu gerakan rasionalis Barat, rasionalis Islam, dan sebab-sebab kehancurannya. Gerakan rasionalis Barat atau rasionalisme adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian logika dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan dari agama atau dogma. Lalu, perintis awal aliran rasionalisme ini adalah Heraklitus yang
meyakini akal melebihi panca indera sebagai sumber ilmu. Lalu Thales melanjutkan dengan menerapkan rasionalisme dalam filsafatnya. Latar belakang terciptanya rasionalisme adalah keinginan untuk membebaskan diri dari segala pemikiran tradisional seperti kepercayaan kepada mitos-mitos atau tahayul. Lalu rasionalisme mencapai zaman kepuncakannya pada zaman Aristoteles, di mana ia memperkenalkan rasionalisme dengan menyusun kaidah ilmu logika secara sistematik dalam karyanya yang terkenal yaitu Organon. Kemudian dilanjutkan oleh René Descartes dan ia dikenal sebagai bapak filsafat modern. Rasionalisme juga memiliki kelemahan yaitu tidak dapat memahami objek di luar cakupan rasionalitas. Nah, di antara tokoh-tokohnya rasionalisme adalah René Descartes, Nicolas Malebranche, Spinoza, dan lain-lain. Selanjutnya, gerakan rasionalis Islam. Sudah dibahas di sebelumnya juga bahwa di dunia Islam juga terdapat gerakan rasionalis. Tepatnya terjadi di abad ke-2 Hijriah atau ke-8 Masehi. Namun bedanya dengan rasionalis Barat, konflik yang terjadi adalah antara filsafat dan wahyu. Itu juga sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya yaitu kaum rasionalis terdiri dari golongan Mu'tazilah dan kaum filosof. Sudah kita ketahui bahwa Mu'tazilah memang benar-benar golongan yang sangat mengedepankan rasionalnya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu dalam kaum rasionalis juga terdapat kaum ekstrim dan kaum moderat. Kaum rasional ekstrim adalah orang-orang yang ngotot bahwa akalnya itu bisa sampai untuk mengetahui hakikat Tuhan. Oleh karena itu, mereka terjebak dengan pembahasan mengenai hakikat Tuhan, kehidupan setelah mati, malaikat, dan sebagainya. Lanjut. Selanjutnya adalah sebab-sebab kehancuran gerakan rasionalis. Yang pertama adalah rasionalis memaksakan pandangannya menggunakan kekuatan politik. Dari sini, masyarakat pasti jelas tidak suka dengan tindakan tersebut. Lalu penerapan mihna. Mihna di sini adalah pengujian bagi siapa saja. Mereka semua diuji apakah pendapat mereka sama dengan gerakan rasionalis atau tidak. Lalu jika tidak, siapapun itu akan dihukum dengan seenaknya sendiri, bahkan sampai ada yang dibunuh. Lalu sebab-sebab kehancuran selanjutnya adalah munculnya golongan baru yang menawarkan solusi atas masalah yang disebabkan gerakan rasionalis. Lalu serangan Al-Ghazali terhadap kaum rasionalis ekstrim yang jelas mematahkan pendapat mereka. Lalu tidak ada lagi dukungan dari pemerintah. Selanjutnya, pembahasan tentang ilmu ekonomi dan ilmu fikih. Di sini akan dibahas tentang pengertian ilmu ekonomi dan fikih, manfaat dari masing-masing, lalu hubungan antara ilmu ekonomi dan ilmu fikih. Pengertian. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ini muncul karena manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas, sedangkan sumber untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut terbatas. Lalu fikih adalah, menurut bahasa, fikih berasal dari kata faqiha yafqahu faqihan, yang berarti mengerti atau paham. Paham yang dimaksud adalah upaya dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan menurut Ibnu Al-Qayyim, fikih lebih khusus daripada paham, yakni pemahaman mendalam terhadap berbagai isyarat Al-Quran secara tekstual maupun kontekstual. Tentu saja secara logika pemahaman akan diperoleh apabila sumber ajaran yang dimaksudkan bersifat tekstual, sedangkan pemahaman dapat dilakukan secara tekstual maupun kontekstual. Lanjut, manfaat ilmu fikih dan ilmu ekonomi.
Manfaat dari ilmu ekonomi adalah membantu memahami bentuk perilaku ekonomi dalam dunia nyata secara lebih baik, agar kehidupan yang dilakukan juga menjadi lebih baik. Yang kedua, membuat yang mempelajarinya lebih mahir atau ahli dalam menyelesaikan masalah ekonomi. Yang ketiga, memberikan pemahaman atas potensi keterbatasan kebijakan ekonomi. Selanjutnya, manfaat dari ilmu fikih adalah untuk mencari kebiasaan atau pengertian dari agama Islam, atau bisa disingkat atau dipermudah dengan memahami Al-Quran. Lalu yang kedua, mempelajari hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Yang ketiga, menjadikan kaum muslimin bertafakuh baik dalam bidang aqaid dan akhlak maupun bidang muamalah. Selanjutnya, fikih dalam Islam sangat penting fungsinya karena fikih menuntut manusia kepada kebaikan dan bertakwa kepada Allah. Hubungan ilmu ekonomi dan fikih. Ekonomi merupakan tema tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan para mukallaf di tengah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Hubungan ekonomi dan fikih tidak sebatas hanya hubungan-hubungan perbendaharaan dan perdagangan, tapi bahkan korporasi-korporasi besar perbendaharaan dan perdagangan harus menyesuaikan prinsip-prinsip ekonominya dengan fikih. Dan jika tanpa pengesahan dari agama dan adaptasi atas fikih, aktivitas perusahaan ini tidak dapat diposisikan menjadi perhatian agama. Mungkin dapat lebih mudah dimengerti jika seperti ini. Ekonomi mengajarkan kita untuk semaksimal mungkin menguasai bidang-bidang perekonomian, sedangkan agama mengawal kita, menjaga kita untuk memanfaatkan kekuasaan atas bidang-bidang perekonomian tersebut untuk tujuan yang lebih baik dan bukan untuk tujuan yang buruk atau jahat. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya, jika banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.